Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Baiklah, anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah. Di sini kita akan belajar materi tentang soal cerita bilangan cacah dan juga pecahan. Ya, kita akan mereview kembali materi tentang taksiran. Soal cerita taksiran bilangan cacah yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, taksiran terbaik, taksiran atas, dan juga taksiran bawah. Untuk taksiran terbaik, di sini Ustazah ada sebuah contoh. Sandra mempunyai 2 buah pita masing-masing panjangnya 54 cm dan 37 cm. Panjang seluruh pita Sandra jika ditaksir terbaik adalah, ingat-ingat anak-anak, kalau soal cerita bentuk taksiran, perhatikan perintahnya, diminta menaksir apa. Dari situ nanti kalian baru bisa menentukan itu taksiran apa, butuh batas apa tidak. Berhubung di sini yaitu kalian diminta untuk menaksir terbaik, jadi perhatikan batas-batas taksirannya. Untuk taksiran puluhan, batas taksirannya adalah angka 5. Kita lihat angka yang paling terakhir ya anak-anak. Di sini ada contoh 54, kita taksir menjadi 50. Sedangkan untuk 37, kita taksir menjadi 40. Kenapa? Kita lihat, 4 ini lebih kecil daripada angka 5. Sehingga kalau dia lebih kecil, maka angka puluhannya tetap, yaitu 4, dan angka belakang jadi 0. Sehingga 54 ditaksir menjadi 50. Sedangkan pada 37, 7 ini lebih besar daripada angka 5, sehingga kalau dia lebih besar, maka angka puluhan yang di depan ini kita tambah 1, 3 ditambah 1 menjadi 4, angka satuan belakang jadi 0, sehingga 37 ditaksir menjadi 40. Setelah menaksir, kalian lihat lagi perintah soalnya. Diminta untuk menentukan panjang seluruh pita. Jadi untuk taksirannya ini nanti kalian tambahkan 50 ditambah 40 menjadi 90. Dan jangan lupa untuk soal cerita kalian berikan kesimpulan. Jadi panjang seluruh pita Sarah adalah 90 cm. Yang kedua, yaitu contoh soal cerita taksiran atas. Jumlah siswa kelas 1 SD Sukamaju adalah 188 siswa. Di kelas 2 ada 432 siswa. Selisih siswa jika ditaksir ke atas. Ya, di sini kalian diminta untuk menaksir ke atas. Jadi, untuk menaksir ke atas, yaitu tidak perlu melihat batasnya. Semua bilangan, baik itu 158 maupun 432, kalian taksir atau bulatkan ke atas. Sehingga 158 menjadi 200, 432 menjadi 500. Yang ditanyakan di sini selisih. Selisih itu apa anak-anak? Ya, betul sekali. Selisih adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini nilai yang terbesar adalah 500 dan nilai terkecil adalah 200. Sehingga kalau dikurangi 500 dikurangi 200 menjadi 300. Dan jangan lupa untuk memberikan kesimpulan. Jadi, selisih siswa kelas 1 dan 2 adalah 300 siswa.
Yang ketiga adalah soal cerita taksiran bawah. Ibu membeli 5,2 kg jeruk di pasar. Harga per kilogram jeruk Rp10.800. Kira-kira yang harus dibayar ibu jika ditaksir ke bawah adalah, jelas ya anak-anak, di sini adalah taksir bawah. Seperti taksiran atas tadi, untuk taksiran bawah kita tidak perlu melihat batasnya, tetapi semua bilangan langsung kita taksir atau bulatkan ke bawah. 5,2 kita bulatkan menjadi 5. 10.800 menjadi 10.000. Sehingga dilihat dari pertanyaannya, kalau harga jeruknya 10.500 ditaksir menjadi 10.000, sedangkan yang dibeli 5,2 kg jeruk ditaksir menjadi 5, kita kalikan 5 dikali 10.000, hasilnya adalah 50.000. Jangan lupa kesimpulannya. Jadi, ibu harus membayar sebesar Rp50.000. Dari 3 soal taksiran bilangan cacah tadi, Ustazah ambilkan dari soal-soal Google Quiz yang sudah pernah kalian kerjakan minggu sebelumnya. Jadi kita bahas di sini ya, biar nanti kalian lebih paham. Untuk review yang kedua, Ustazah akan menjelaskan kembali tentang soal cerita taksiran pada pecahan. Di mana taksiran pada pecahan ini meliputi 4 materi. Yang pertama yaitu taksiran pecahan biasa, kedua taksiran pecahan campuran, ketiga taksiran pecahan desimal, dan yang terakhir yaitu taksiran pada persen. Bedanya apa? Kita simak baik-baik ya. Untuk soal cerita taksiran pecahan biasa, biasanya kita lambangkan dengan A per B, di mana A di sini adalah pembilang, B adalah penyebut. Ibu belanja 1 ikan bandeng dan 1 ikan mujair. Berat ikan bandeng 3/4 kg, sedangkan berat ikan mujair 9/10 kg. Yang ditanyakan adalah, kira-kira berat seluruh belanjaan ibu adalah titik-titik, berarti nanti dijumlahkan. Tetapi sebelum dijumlahkan, kita ubah dulu taksirannya. Di sini ada 3/4 dan juga 9/10. Kita ubah ya. Diingat kembali untuk rumus mengubah taksiran pecahan biasa. Jika B dibagi 2 itu lebih kecil sama dengan A, maka dibulatkan menuju 1. Sedangkan jika B dibagi 2 lebih besar daripada A, maka kita nanti bulatkan menuju 0. Kita langsung masuk ke contohnya. 3/4, di mana 3 di sini adalah A, pembilang, dan 4 adalah penyebut yang dinamakan dengan B. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 ini lebih kecil daripada 3. 3 ini pembilang ini ya anak-anak ya. Kalau dia lebih kecil, maka apa yang terjadi? Dibulatkan menuju 1. Jadi 3/4 ditaksir menuju 1. Yang kedua adalah pecahan 9/10, di mana 9 ini pembilang yang dinamakan A, 10 ini penyebut yang dinamakan B. Maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan 5 ini lebih besar daripada 3. Kalau dia lebih besar daripada 3, maka hasilnya ditaksir menuju 0. Kalau kita sudah tahu 9/10 ditaksir menuju 0 dan 3/4 ditaksir menuju 1, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah apa? Berat seluruh
maka hasilnya kita tambah. 3/4 ditambah 9/10 sama dengan 1 ditambah 0, yaitu 1. Jadi, berat seluruh belanjaan Ibu kira-kira 1 kilo. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, di sini kalian nyatakan dengan campuran, maka dia ada 3 variansi bilangan. Ada C, A per B. Di mana di sini ada sebuah contoh. Pak Yusuf membeli beras merah di pasar Minggu. Berat beras tersebut 91/6 kg. Jika ditaksir, berat beras merah Pak Yusuf adalah berapa kilo? Langkah pertama, 91/6, 9 ini dinamakan C, 1 dinamakan A, dan 6 adalah B. Kita kembali ke rumusnya. Jika B dibagi 2, dia lebih kecil sama dengan A, maka ditaksir menuju 1. Jika B dibagi 2, dia lebih besar dari A, maka ditaksir menuju 0. Di sini, B-nya adalah 6, sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 3 ini lebih besar daripada 1. Kalau dia lebih besar, maka ditaksir menuju 0. Sehingga 91/6 sama dengan 9-nya ini tetap ditambah 0. 0 ini dari mana? Taksiran dari 1/6. Sehingga 9 ditambah 0 sama dengan 9. Kesimpulannya adalah berat beras Pak Yusuf jika ditaksir menjadi 9 kilo. Yang ketiga yaitu contoh soal cerita taksiran desimal. Taksiran desimal, biasanya kalau kalian ingat-ingat kembali, desimal berarti dia berhubungan dengan koma. Ya, anak-anak ya. Di sini Ustazah ada contoh, di kota Medan terdapat 2 pabrik kapas. Pabrik kapas A memproduksi 3,45 ton kapas per hari. Sedangkan pabrik kapas B memproduksi 6,82 ton kapas per hari. Yang ditanyakan adalah berat kapas yang dihasilkan kedua pabrik tersebut dalam sehari itu kira-kira berapa ton? Ingat rumusnya. Jika bilangan desimal dalam kurung yang di belakang koma itu lebih besar sama dengan 5, 50, 500 dan seterusnya, maka dia dibulatkan menjadi 1. Sedangkan jika bilangan desimal di belakang koma itu lebih kecil dari 5, 50, 500 dan seterusnya, maka dibulatkan menjadi 0. Di sini ada angka 3,45. Dilihat 45 ini yang di belakang koma ini anak-anak ya. 45 ini lebih kecil daripada 50. Kalau dia lebih kecil dari 50 maka dibulatkan menjadi 0 sehingga 3 angka puluhan yang di depan ini tetap menjadi angka 3. Sedangkan 6,82 dilihat 2 angka yang di belakang koma. 82 ini lebih besar daripada 50. Kalau dia lebih besar, maka angka yang depan sendiri ini, angka 6, kita tambah 1 menjadi berapa? 7. Jadi, 6,82 dibulatkan menjadi 7. Apa yang harus kita lakukan setelah membulatkan atau menaksir bilangan desimal ini? Kita tambahkan
Kenapa kok ditambah Ustazah? Karena yang ditanya di sini adalah berat kapas yang dihasilkan kedua. Kedua berarti pabrik 1 dan pabrik yang kedua. Jadi hasilnya kita tambah. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi berat kapas yang dihasilkan oleh kedua pabrik tersebut dalam sehari kira-kira 10 ton. Oke, materi terakhir untuk taksiran pecahan di sini adalah soal cerita taksiran persen. Ustazah ada contoh. Moza pergi ke sebuah toko membeli baju. Dia mendapatkan diskon sebesar 32% untuk baju yang dibelinya. Yang ditanyakan, berapakah kira-kira persentase diskon yang diperoleh Moza jika bilangan satuannya lebih besar sama dengan 5, maka angka puluhannya ditambah 1. Dan jika bilangan satuannya lebih kecil daripada 5, lebih kecil dari 5 itu yang mana? Berarti angka 1, 2, 3, 4. Kalau lebih besar sama dengan 5 itu berarti 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia lebih kecil dari 5 ini maka angka puluhannya tetap. Sedangkan angka satuannya berubah jadi 0 setelah dibulatkan. Pada bilangan 32% ini ya anak-anak, angka satuannya ini angka berapa? Angka 2. 2 ini yaitu lebih kecil daripada 5. Kalau dia lebih kecil daripada 5, maka angka puluhannya tetap, sehingga angka 32% dibulatkan menjadi 30%. Jadi untuk persentase diskon yang diperoleh oleh Moza adalah 30%. Oke anak-anak, demikian review materi tentang taksiran pecahan bilangan cacah maupun taksiran pada pecahan. Jika nanti masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ustazah ya, bisa ke Ustazah Maya maupun ke Ustadz Nasafi. Bisa wabri, PWA anak-anak. Oke, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan selalu mengingatkan kalian tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Minggu depan kita ada PH ya anak-anak. Jadi untuk materi ini kalian harus benar-benar menguasai. Sekali lagi, nanti misalkan belum paham, bisa ditanyakan kembali ke guru pengajar masing-masing. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.